Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Senang sekali pagi hari ini saya bisa menjumpai Bapak Ibu di dalam tayangan video singkat ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan tunduk kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, karena di pagi yang indah ini Tuhan berikan kepada kami kesempatan untuk membaca, merenungkan kebenaran firman. Tuhan, kiranya Engkau tuntun kami, berikan kami hikmat, supaya kami dapat mengerti dan memahami akan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu akan terus membentuk kami, terus akan menguatkan iman kami, meneguhkan iman kami, sebagai orang-orang percaya yang hidup di masa kini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pagi ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk kita bersama-sama membaca satu bagian firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Saudara, karena keterbatasan waktu, maka saya hanya akan membaca ayat yang pertama dan kedua. 1 Tesalonika 5 ayat 1 dan ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hari ini saya memberikan judul renungan saya, menghadapi hari kedatangan Tuhan, atau menghadapi hari Tuhan. Saudara, setelah Rasul Paulus berbicara tentang kematian, tentang pengharapan orang-orang percaya yang beberapa hari yang lalu kita sudah pelajari bersama-sama, maka Rasul Paulus di dalam perikop ini, yaitu pasal 5 ayat 1 sampai 11, Rasul Paulus berbicara menekankan bagaimana sikap kita selaku orang percaya di dalam menghadapi hari Tuhan, kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saudara, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Hal penting yang pertama adalah Tuhan pasti datang kembali. Saudara, di dalam pengakuan iman rasuli yang setiap minggu saudara kita ucapkan, kita ikrarkan dengan bangkit berdiri, dengan sikap hormat, saudara sekali dikasih oleh Tuhan. Pengakuan iman rasuli nomor 6 dan 7 mengatakan, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang maha kuasa, dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, pengakuan ini saudara memberikan satu peringatan kepada kita setiap minggu. Tuhan pasti datang kembali. Saudara, orang-orang percaya, orang-orang Kristen di seluruh dunia yakini ini, saudara. Kita meyakini ini bahwa suatu saat nanti, entah kapan saudara, Kristus Tuhan pasti datang kembali. Hal penting yang kedua saudara, tidak ada yang tahu kapan Tuhan akan datang atau hari itu akan tiba. Manusia berusaha dengan segala daya dan cara cari tahu kapan itu akan terjadi, tetapi selalu menemui kegagalan dan kegagalan. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan itu akan terjadi. Rasul Paulus mengumpamakan bahwa hari Tuhan, kedatangan Tuhan itu seperti pencuri pada malam hari. Ayat yang kedua. Saudara, kalau Tuhan datang tiba-tiba, datang seperti seorang pencuri di malam hari, datang tidak ada yang tahu. Pertanyaannya saudara, bagaimana dengan kita? Sikap seperti apa yang harus saya dan saudara, orang-orang percaya, ambil di dalam hidup ini? Yang pertama saudara, yang harus kita tunjukkan dan sikap kita adalah tetap hidup sebagaimana orang percaya harus hidup. Kita harus hidup sebagaimana orang percaya, orang Kristen seharusnya hidup. Saudara, kita adalah anak-anak terang. Kita anak-anak siang, bukan orang-orang malam, bukan orang-orang kegelapan yang hidup di dalam kegelapan.
Kita adalah orang-orang yang sudah Tuhan panggil untuk meninggalkan kegelapan dengan segala perbuatannya, dengan segala karakternya, dan hidup sebagai orang-orang yang hidup di dalam terang dan hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan, hidup di dalam kebenaran. Saudaraku, itulah sikap kita. Mari kita tetap hidup sebagaimana orang percaya harus hidup. Yang kedua, sikap kita, saudara, kita harus berjaga-jaga dan sadar. Jangan tidur, kita harus tetap sadar. Saudara, saya memahami hal ini dalam beberapa hal, saudara. Tetap membangun satu relasi yang baik dan intim dengan Tuhan. Kita harus tetap membaca Alkitab. Kita harus tetap berdoa. Kita harus tekun di dalam ibadah. Kita harus tekun di dalam pelayanan, melakukan hal-hal yang rohani yang memuliakan Tuhan. Tidur dalam artian, saudara, bukan tidur seperti kita tidur di malam hari, bukan. Tetapi tidur di sini sebagai satu kiasan untuk kemalasan rohani. Tidak adanya minat untuk hal-hal yang rohani. Saudara, kita sebagai orang-orang percaya, kita sudah tahu Kristus pasti akan datang kembali. Maka yang harus kita lakukan adalah jangan tidur, kita harus berjaga-jaga. Kita harus sadar, bangun relasi dengan Tuhan yang baik. Mari kita lebih giat lagi untuk kegiatan-kegiatan rohani kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saudara, tidur selalu diparalelkan dengan orang yang mabuk waktu malam. Saudara, bayangin, orang yang mabuk adalah orang yang tidak sadar baik pikirannya, emosinya, saudara, kehendaknya. Oleh karena itu, orang yang mabuk pasti akan ngomongnya ngelantur, saudara. Ngomongnya nggak karu-karuan. Saudara, kita menghadapi kedatangan Kristus yang kedua kali. Tidak boleh dengan sikap seperti orang yang mabuk. Tetapi mari kita menghadapi kedatangan Kristus yang kedua dengan berjaga-jaga, sadar, jangan tidur, bangun relasi Tuhan dengan baik, ikuti kegiatan-kegiatan rohani yang terus menumbuhkan iman kita. Sehingga ketika Kristus datang kedua kali, saudara dan saya kedapatan orang-orang yang siap untuk menyambut Dia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Kristus pasti datang kembali. Mari kita tetap hidup sebagaimana orang percaya harus hidup. Hidup di dalam kebenaran, hidup setia kepada Tuhan, bangun relasi intim dengan Tuhan. Dan mari kita terus berjaga-jaga, sadar, jangan tidur. Kita harus lebih giat lagi untuk pekerjaan Tuhan. Karena tidak lama lagi Kristus akan datang kembali. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu hari ini, yang kembali mengingatkan kepada kami. Kami seringkali terlena dan lupa bahwa satu saat nanti Engkau akan datang kembali kedua kalinya. Seringkali kami sibuk dengan pekerjaan kami. Seringkali kami sibuk dan sibuk, tidak ada waktu lagi untuk Tuhan. Tetapi hari ini Tuhan, Engkau sadarkan kami dan ingatkan kami bahwa suatu saat nanti Tuhan akan datang kembali. Tuhan, biarlah kami tetap bisa hidup sebagai orang Kristen sebagaimana kami harus hidup. Kami mau membangun sebuah relasi yang tetap dekat dan intim dengan Engkau. Kami tetap setia membaca firman. Kami tetap setia berdoa. Kami tetap setia di dalam pelayanan kami. Kami terus menumbuhkan semangat untuk pekerjaan Tuhan. Sampai satu saat nanti Engkau akan datang kembali ke dalam dunia. Engkau akan datang ke menjemput kami. Dan kami kedapatan orang-orang yang siap. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu, meteraikan firman-Mu di dalam hati kami masing-masing. Dan Tuhan akan terus tolong kami tetap kuat menjalani hari-hari kami di depan. Terima kasih Tuhan, demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin.